mana lurus kan? Hai kawan-kawan perempuan, belok kanan. Baru mulai. Jumpa lagi di vlog Kesandung Kawin. Saya dan Cenil sedang dalam perjalanan. Kami sekarang lagi ada di area Menteng. Mau nonton bareng. Nobar film Sayap-Sayap Patah. Kebetulan salah satu pemainnya teman kami, teman SMA aku Ya, juga sekelas. SMA-nya. Tapi kan Cenil kenal juga, bukan dari gue loh itu. Ya lucu, namanya Aryo Wahab, Papa Rock and Roll. Terus ini kami mau ke Metropol 21. Wah, itu tempat Legend. legend. Tempat legend. Jadi mau bahas apa? Ini udah modal ya sebenarnya, kami udah beli Bracketnya bracket. udah ada, sumpah. Gara-gara Cenil patah. Dicopotin ini. Bukan dicopotin, patah. Bukan patah sih, jatuh lagi jalan gugur gitu. Jatuh. Sebel deh. Terus kita mau bahas Ngomongin tentang ipar. oh ya, ipar dalam, ya kalau kita udah berumah tangga kan ada ipar biasanya ya. Tapi ada yang ini Nil, anak tunggal, jadi Oh, namanya iya. ipar. Ya. Tapi tetap kan ada ipar lain yang sifatnya ipar sepupu gitu, Iya. ya kan? Kenapa tuh? Ipar kenapa? Iya, jadi kan yang namanya pernikahan dengan pasangan pasti penyesuaian. Terus pasangan kita itu akan bertumbuh sesuai dengan bagaimana dia dididik oleh ibunya. Dia miring. Bagaimana dia dididik oleh ibunya, oleh keluarganya lah gitu. Dan si ibunya ini kan mengurus pasangan kita dan adik-adiknya atau kakak-kakaknya dan anak-anaknya lah. Nah, pada saat itu, pada saat kita berkeluarga lalu berhubungan dengan si ipar-ipar itu, maka kita akan deal dengan kebiasaan-kebiasaannya. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini adalah pada umumnya kita bisa berhubungan baik dengan ipar. Ya kayak misalnya gue dengan ipar yang kemudian sudah menjadi mantan ipar, hubungan gue baik banget gitu. Jadi sangat fine gitu. Berteman baik lah ya. Berteman baik. Nah, tapi ada cerita yang nggak bisa berhubungan baik kenapa? Karena si ipar-ipar ini kayak ini loh. Ini tema saat ini adalah tentang ngandelin, taken for granted. Jadi kan dia bisa masak. Ntar semua urusan masak-masak dia aja. Ini belum masuk ini. Ntar dia aja. Misalnya kayak ada satu contoh kasus, ada seorang teman yang dia bilang setiap kali Natalan itu pasti dia yang harus masak. Dan dia tidak pernah bisa bilang enggak. Sampai akhirnya beberapa tahun terakhir ini dia baru mampu bilang enggak, dan ternyata dia bahagia dengan bisa bilang enggak. Itu setelah berapa tahun nikah? Belasan. Ya ampun. Udah belasan tahun nikah dia baru tahu bahwa bilang enggak itu ternyata nggak apa-apa. Dan itu memang penting sih. Jadi selama belasan tahun itu dia memendam aja gitu. Memendam aja. Bukan ketidakcocokan, ketidaksepakatan, Iya. segala macam tuh dia pendam. Dia pendam. Jadi dia tuh bukan yang nggak mau gitu. Dia senang, dia bisa masak, dia senang masak. Tapi setiap Natal dia tuh rumahnya open house. Sehingga dia tuh harus masak buat keluarganya, buat tamu-tamu, plus masak buat keluarga mertuanya kan gitu. Dan ipar-iparnya nggak ada yang mau bantuin gitu. Nah, terus patungan nggak? Lah, gue sih nggak penting dia patungan apa nggak, bantuin. Gue pindahin ya, pegel tangannya. Bantuin dia bilang gitu, karena buat gue kalau patungan doang mah nggak sepenting kalau dia bantuin gue masak. Tapi ini nggak ada yang bantuin gue gitu. Jadi ketika dia sudah Nggak turun sama sekali gitu. Misalnya Enggak. kalau dia lagi masak, entah Enggak. potongin bawang kayak, Enggak. nyiapin wadahnya kayak gitu enggak? karena dia kan masak di rumahnya kan. Oh. Dia masak di rumahnya, jadi- Kirain masak rame-rame gitu. Jadi iparnya pun datang pun enggak gitu loh buat bantuin. Dia cuman lo bilang nggak, bilang, gue udah bilang ntar bantuin gue masak ya, gue akan mulai masak hari ini gitu, hari apa gitu dia sebut. Ya nggak ada yang datang kayak gitu. Itu contoh kasus. Kasian. Terus ada lagi yang keluarga lain yang taken for granted, dia tuh nggak mungkin lah bilang enggak, pasti iya. Gue Jadi disuruh-suruh terus. mau, pokoknya pasti apa-apa pasti bilangnya iya, pasti mau
nggak mungkin bilang enggak. Nah ini emang kemampuan untuk bilang tidak itu kan memang butuh keterampilan dan keberanian dan kemauan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan ya gitu lah kira-kira. Ya, cuman ya gitu emang nggak mudah ternyata ya. Kita dapat parkir nggak ya kira-kira ya? Jadi kita kesana aja deh, muter Sana coba. ya? Kayaknya ada di situ. Terus. Nah ya itu kira-kira si berhubungan dengan ipar. Nah ipar itu menjadi agak sulit karena kan ada hubungannya dengan pasangan kita dan ada nggak enaknya. Iya. Tapi kalau hubungannya udah lama banget sih harusnya udah kayak malah biasanya lebih deket daripada adik kandung sendiri, karena adik kandung udah pada punya keluarga dan kesibukan masing-masing misalnya. Ya kayak gue kan. Iya. Karena ipar gue sendiri cuma satu ya. Jadi ya adik-adik gue kan udah sibuk dengan anak dan keluarga kan. Jadi gue kemana-mana ya udah ngangkut adik ipar gue aja gitu. Ya. Ini dia belasan tahun loh. Dan enggak Parkir pak, parkir. Mau parkir sini aja. Oh, alhamdulillah. Ah, Ya udah. Jadi gimana? Solusinya tuh sebenarnya kalau gue sih bilang sebaiknya memang ngomong, bener nggak? Daripada memendam selama bertahun-tahun yang terjadi sama belasan tahun itu. makasih Pak. Makasih ya Pak. Itu bisa jadi penyakit loh. Memang. Jadi gini, apa yang kita pendam, coba gue tanya, temen lo penyakitan nggak? Iya migrain. Nah pasti ada ya. Iya. Ini secara teori kesehatan tuh kan ada, Ya, psikosomatis kan psikosomatis jadinya, kan. Pasti ada sesuatu, entah ya cuma pusing-pusing atau sering Gatal-gatal. Ya. Kalau gue dulu suka gatal-gatal tuh. Ini nggak ada hubungan sama ipar ya, tapi ketika stres atau apa gitu, jadi apa gatal terus badan tuh sering sakit di tempat yang aneh gitu. Apa gitu loh, nggak enak. Itu juga. Ya pasti kan psikosomatis. Iya kan? makanya kita nggak tahu sih kalau secara psikologi gimana, lo mungkin tahu bagaimana menghadapi yang kayak gitu-gitu kalau secara antropolog. Tapi kalau sepengalaman gue ya, lebih baik emang dibicarain Iya. ke mertua. Sebaiknya pertama sih ke suami dulu ya. Oh iya. Iya dong, pertama ke suami dulu. Kalau emang udah bisa langsung ke mertua atau ke ipar ya bicarain aja langsung. Memang. Daripada belasan tahun gitu mendem, Tapi memang jadi penyakit. betul. Si kayak si narasumber gue ini, dia udah bilang ke suaminya. Suaminya tuh, jawaban suaminya, ya kamu deh bilang sama mami gitu. Lah, kok jadi gue gitu. Tapi kan yang penting at least ada yang ngomong dulu ke suami Iya. kan. Ya setelah belasan tahun kemudian akhirnya dia bilang, kayaknya gue enough is enough deh. Kayaknya sudah saatnya gue Jadi yang bilang ngomong. enggak. Dan ketika bilang enggak memang kaget semua Tapi orang. sebelumnya suaminya sebenarnya udah ngasih izin dia untuk ngomong kan. Udah. Cuma dianya nggak berani atau nggak enak, Nggak sungkan enak, gitu iya. kali ya. Kan ada memang apa jenis relasi dalam sebuah keluarga yang cenderung buang badan kan, nggak mau tanggung jawab Kita gitu sempet loh. bahas itu ya. Iya, nggak mau tanggung jawab. Ya gitu deh kawan-kawan perempuan yang baru-baru mau menikah nih terutama, atau yang sudah menikah tapi ternyata mengalami kasus seperti kawannya Cenil, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah bicara dengan suami, bikin kesepakatan kalau ada yang kurang berkenan gitu ya, apapun yang terjadi gitu di rumah tangga dibahas aja. Cuma caranya seperti apa kita nggak bisa ngasih tahu kan ya Nel, kami nggak bisa ngasih tahu karena pasti beda-beda, kultur keluarganya beda-beda, ngadepin karakternya juga beda-beda kan gitu. Memang yang paling mengerikan itu adalah ketika kita membayangkan reaksi orang yang ada di kepala kita. Iya. Itu agak paling ngeri itu. Tapi sebenarnya kalau ini triknya yang kemarin gue ajak ngomong, cuman bilang gini, apa sih worst come to worstnya apa sih kalau misalnya gue bilang enggak? Paling mereka kaget kan, dan emang beneran mereka kaget. Pasti. Shock karena Belasan tahun. iya, dan nggak siap menerima penolakan gitu yang selama ini iya aja gitu. Tapi toh pada akhirnya ketika gue ngomong enggak, dia bilang itu gue nggak pakai emosi dan gue menerangkan kenapa gue bilang enggak. Jadi ada gue bilang enggak tuh bukan sekadar menolak, tapi ada alasannya gitu.
lama-lama setelah berapa kali gue lakukan itu, orang lama-lama mereka terbiasa. Jadi emang mesti dicoba sih. Iya. Bilang enggak Gitu. tuh emang nggak semudah itu sih emang. Iya. Tapi Bilang ya pokoknya ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan dibahas gitu aja sih. Ya. Oke kita kawan-kawan, nonton dulu ya. kita mau nonton dulu. Yang belum nonton Sayap-Sayap Patah, Nonton deh. nonton deh. Mudah-mudahan belum turun dari bioskop setelah vlognya naik. Iya, dan yang ini katanya yang tokoh yang lagi banyak diomongin orang, tokoh Leong katanya. Leong tuh? Jadi ada tokoh penjahatnya, itu si Iwa. Jahat banget. Teman lo semua itu ada Nugi, Gusti, Iya. Iwa, Aryo. Oke, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa dengerin podcast Kesandung Kawin di Spotify setiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Mari bahagia. Kawin, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye bye. Ah.